Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk semuanya. Mudah-mudahan hari ini meskipun kita masih dalam suasana yang sangat memprihatinkan karena dampak dari pandemi COVID ini terus berlanjut. Mudah-mudahan akan semakin baik, hari esok akan semakin cerah. Hari ini saya bersama Pak Saifuddin pastinya sudah bergabung bersama saya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diana, pendengar dan pemirsa kita seruput kopi lagi pagi ini ya. Iya, dengan secangkir kopi kita berharap mudah-mudahan ada 1000 inspirasi yang bisa kita serap. Dan kopi Anda boleh hitam, boleh kopi susu, boleh apapun. Yang paling penting kata orang, kopi itu jujur. Pahit tapi bikin lagi. Mudah-mudahan ngobrol inspirasi ngopi di warung ini juga walaupun kadang pahit, kadang ada yang merasa kok itu aku banget gitu ya. Gitu. Ini tetap nagih. Hari ini kita akan membahas soal jatuh dan terbang. Kalau dihina kita tidak boleh jatuh, kalau dipuji kita tidak boleh terbang. Karena kalau jatuh kita akan terpuruk, kalau terbang kita akan tidak membumi, malah jadi nanti nggak karu-karuan. Iya, Mas Saifuddin, suasana sekarang apalagi ini di kondisi pandemi, juga warawiri, ada yang politik, ada yang macam-macam di media kita ya. Kita akan membicarakan soal kita saja, bagaimana kita bisa konsisten dengan sikap agar tidak gampang goyah dengan hinaan ataupun pujian. Menurut Pak Saifuddin kita harus seperti apa sih? Ya, Diana, pemirsa dan pendengar kita ya, pada saat kita bicara ya mengenai hinaan, mengenai pujian, ini kan sesuatu yang menurut kita di dalam kehidupan itu menjadi lumrah ya, menjadi biasa. Karena yang namanya kehidupan, ya itu pasti ada orang yang tidak suka dan pasti juga ada orang yang suka. Bisa dipastikan seperti itu. Dan sehingga ada orang mengatakan dalam konteks ilmu sosial ada 3 golongan itu. Ada orang yang membenci Anda, ada orang yang memuji Anda, dan ada orang yang netral ya di dalam konteks kehidupan kita. Artinya kita mesti punya kesadaran dulu ya dalam kehidupan apapun yang kita lakukan. Apakah itu kebaikan ataupun yang menurut kita nanti terjadi, kita juga melakukan kesalahan. Mesti ada orang yang mendukung kita, ya, yang memuji kita, ada orang juga yang menghina kita, ya, ada orang juga yang menjatuhkan kita, dan ada orang juga yang netral-netral saja di dalam konteks yang seperti itu. Inilah yang namanya satu keniscayaan di dalam konteks kehidupan. Oleh karena itulah maka ya yang paling penting itu sebenarnya respon kita terhadap apakah itu yang namanya hinaan, ya cacian, makian, atau itu yang namanya sanjungan, apakah itu namanya pujian yang Diana katakan tadi. Sehingga bagaimana respon kita, apakah nanti kita menjadi terpuruk pada saat dihina, ataupun kita nanti menjadi terbang saat dipuji, itu kan sesungguhnya respon kita. Maka dalam konteks kehikmahan atau yang biasa kita akan bicara di secangkir kopi seribu inspirasi ini adalah mengenai wisdom. Maka tentu nanti kita bisa bagi dalam beberapa tataran ya. Saya mengistilahkannya ada tataran-tataran reaksi atau respon kita yang bersifat personal, yang untuk diri kita sendiri menyikapinya, tetapi dalam konteks tertentu nanti juga ada respon yang bersifat kelompok atau sosial dalam konteks kehidupan kita di dalam masyarakat. Dua-duanya itu ya mempunyai satu istilah kita yang saling melengkapi dan sesungguhnya juga tidak bisa dipisahkan. Karena pada saat nanti bicara tentang respon personal atau reaksi personal itu menyangkut tentang kedamaian pribadi kita, hidup kita sendiri, ya. Tetapi kalau respon sosial, kadang-kadang kita juga mau mengajarkan kepada masyarakat seperti apa sesungguhnya respon yang baik pada saat kita menghadapi apakah yang itu namanya hinaan dan apakah itu yang namanya pujian, Diana. Oke, ini jadi menarik karena pasti akan berbeda bagaimana respon kaitannya dengan kehidupan kita pribadi, secara pribadi ataupun mungkin kelompok atau tadi sosial. Kelompok itu bisa juga keluarga terdekat. Yes. Biasanya agak beda ya. Kalau ada orang yang mengatakan begini, saya kalau dihina diri saya biarin aja deh.
Tapi kalau sudah menyangkut anak, menyangkut istri, ya itu ada harga diri di situ. Ini menjadi menarik. Kita akan bahas yang personal respon dulu, Pak. Ketika personal respon itu bagaimana kita menjadi dewasa dalam arti kan katanya kesedihan, kejengkelan, kemarahan itu sebetulnya bagaimana kita mengizinkannya. Kalau kita tidak izinkan, kita tidak akan marah. Tetapi, nah itu proses menuju hal seperti itu, pendewasaan itu kan perlu waktu. Nah, bagaimana sih cara mengasahnya agar kita tuh tidak mudah goyang dengan dengan kondisi di luar, yaitu tadi ada cacian, ada pujian, ada apapun kita ini bisa stand up dengan positioning kita gitu loh Pak. Itu kan tidak mudah. Itu bagaimana cara kita melatihnya dan menguatkannya. Ya, hari-hari pemirsa dan mendengar kita biasa ya, mungkin nanti kita lihat pengalaman kehidupan kita masing-masing bertutur, tapi sekali lagi juga kita juga belajar di berbagai macam pengalaman orang lain dan riset ataupun juga penelitian yang dilakukan oleh orang lain yang berkaitan dengan ilmu-ilmu hikmat kebijakan ini pada saat menerima respon ya, nanti yang dimasukkan ke kita itu di-entry ke dalam benak, mata, pikiran kita kan yang tadi dikatakan Diana, bisa berupa itu cacian, hinaan, dan makian, ya, atau nanti kita bicara yang kita sebut dengan sanjungan dan pujian, umpamanya ya. Nah, tentu kan nanti kita lihat seperti ini ya, Diana, pemirsa, dan pendengar kita. Kita bicara yang pertama aja dulu. Apa sih yang sebenarnya nanti respon kita pada saat menghadapi cacian, makian, dan hinaan itu? Maka kita bisa melihatnya nanti dalam 3 tataran juga. Apakah itu kita lihat dalam tataran-tataran yang rasional, ya, atau juga nanti kita meresponnya dalam tataran-tataran yang emosional. Bahkan kalau kita di Cangkir Kopi ingin meningkat respon yang bersifat spiritual di situ, ya, pada saat kita menghadapi hinaan, makian, dan cacian itu. Kalau kita di step pertama, biasa kita kan rasional dulu nih. Kalau ada orang yang menghina kita, ini ada apa ini orang ini? Iya kan? Iya kan? Pada saat menghina kita, tentu kita berpikir, ya apakah hinaan itu muncul memang akibat dari kelakuan kita, ya, yang memang tidak pas, atau memang kita telah melakukan kesalahan, ya sehingga muncul hinaan dari orang. Kita mulai berpikir, memverifikasi perilaku kita sendiri. Itu bagus sebenarnya ya Diana. Pada saat kita verifikasi, apakah memang ini muncul nggak akibat dari perilaku kita sehingga kita memang patut dihina secara rasional untuk itu. Artinya ada satu proses keseimbangan. Jadi kalau kita memang berbuat salah, ya pantas kan dihina orang. Kalau kita berbuat buruk, ya pantaslah untuk kemudian dicaci orang untuk itu. Tetapi secara rasional kita akan menyikapinya, berarti kan kita harus nanti tidak melakukan hal yang sama kalau kita nanti ingin itu. Sehingga pertimbangan-pertimbangan rasional, ya itu nanti terkait dengan bidang norma dan hukum. Maka pada saat orang kemudian nanti melakukan kesalahan dalam bahasa yang lebih vulgar yaitu kejahatan, maka dia akan diberikan sanksi yang setimpal. Sanksi yang setimpal itu ya kita sebut dengan nanti apakah itu cacian, makian, termasuk kita mungkin barangkali akan diproses ke dalam suatu proses yang kita sebut dengan penjara umpamanya ya dalam konteks kehidupan kita. Jadi kita coba berpikir, oleh karena itu nanti bagi yang lain akan berpikir untuk tidak melakukan hal yang sama, atau bagi kita sendiri akan kemudian menjadi pelajaran untuk tidak melakukan hal yang sama. Itu pada saat kita memang merespon secara rasional. Nah, yang kedua Diana, pemirsa dan pendengar kita terkadang juga bisa meresponnya secara emosional ya. Nah, kalau sudah bicara mengenai emosional ini kan berbicara masalah karakter kepribadian kita. Karena pada saat emosi yang kita masukkan ini adalah satu respon yang terkadang tidak rasional di sana, karena menyangkut yang Diana katakan tadi, ini menyangkut tentang harga diri, ya, ini menyangkut tentang orang-orang yang dekat dengan saya yang diperlakukan seperti ini, sehingga muncul kita reaksi-reaksi yang bersifat emosional. Kalau sudah emosional, ini terkadang tidak terkendali di kita. Tidak terkendali sehingga menimbulkan yang kita sebut dengan letupan-letupan. Letupan yang wujud yang paling biasanya muncul yang paling besar, itu kan dalam bentuk kekerasan di situ. Nah, kalau bisa, yes ya, kita bisa balas menghina, ya kan, karena kita merasa tersinggung, kita bisa balas mencaci maki, atau bahkan lebih cacian kita, karena kita tahu juga dia punya kekurangan dan istilah kita itu kesalahan, atau bahkan mungkin kita bisa melakukan tindakan-tindakan fisik.
Inilah yang kita sebut dengan amarah yang kemudian dipancing oleh yang kita sebut reaksi-reaksi yang bersifat emosional untuk itu. Nah, ini juga tergantung kepribadian ya, karena dalam konteks ilmu kepribadian kan ada orang yang suka marah, sifatnya pemarah, ada yang pendiam, ada yang kasar, ada yang lembut. Ini masing-masing digodok secara istilah kita dalam konteks sosial itu namanya subural. Ada faktor pengaruh sosial, budaya, dan struktur masyarakat di mana dia tinggal. Karena kadang-kadang di daerah tertentu, oh ini sifatnya kasar, keras gitu ya. Daerah-daerah lain yang lembut. Masih ingat kan dia kalau orang Solo keinjak kaki katanya gitu. Sedikit bunyi aja ya. Orang Banjar bisa berkacak pinggang ada. Itu namanya pendekatan sosial subural tadi, sosial budaya dan struktur di dalam konteks masyarakat kita. Nah, yang the ultimate meaning-nya nanti kita bicara juga reaksi secara spiritual. Spiritual harus ditahan dulu kayak waktu kita saat. Tapi menjadi harus digarisbawahi pemirsa dan juga smart listener tadi bahwa ketika kita merespon proses pendewasaan adalah tidak menuding, sehingga telunjuknya jangan ke orang dulu ketika ada sesuatu, tapi empatnya ke kita dulu, telusuri diri kita. Why ini terjadi? Nah, kalau kita sudah bisa seperti itu kita sudah pada posisi yang firm, walaupun tidak mudah. Apalagi tadi yang kedua Bapak katakan respon ketika itu menyangkut orang lain. Kalau yang pengerangan penyarikan katanya bisa wong gitu. Tapi segala sesuatunya berproses. Pilihannya, setiap pilihan respon ada konsekuensinya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita akan mendengar respon secara spiritualnya itu seperti apa. Kita akan kembali masih ngobrol-ngobrol, dan kopinya silahkan dinikmati. Saya masih ada kopi panas, saya kopi hitam nih. Ada kopi apa? Silahkan dinikmati, kita kembali sesaat lagi.